Kita tidak bisa memandang remeh berhala di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memandang berhala itu sebagai sebuah kekejian. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 8 ayat yang ke-6. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatlah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Tuhan memandang berhala itu sebagai sebuah kekejian, saudara. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka menempatkan patung-patung berhala mereka di dalam pelataran, di dalam bait suci, sehingga Tuhan harus berkata, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Ketika ada berhala, maka Tuhan akan menjauh, karena Tuhan itu kudus dan berhala itu adalah suatu dosa. Dosa dan kekudusan tidak dapat bersatu. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah benar di dalam kehidupan kita sudah tidak ada berhala lagi? Karena seharusnya kehidupan kita, segenap kehidupan kita haruslah hanya untuk Tuhan. Tuhan harus menjadi satu-satunya sumber sukacita kita. Tuhan harus satu-satunya menjadi sumber kebahagiaan kita dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, baiklah kita memfokuskan diri kita, segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Bagaimana? Apakah kita masih ada berhala di dalam kehidupan kita? Mungkin kita sudah tidak lagi menyembah dewa-dewa lain seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi apakah ada sesuatu yang lebih kita fokuskan, yang lebih kita pentingkan, yang lebih kita perhatikan daripada Tuhan? Ataukah saudara beranggapan bahwa mungkin pasangan kita menjadi sumber kebahagiaan kita, mungkin anak-anak kita menjadi sumber kebahagiaan kita, dan itu adalah berhala di hadapan Tuhan? Seharusnya Tuhanlah yang menjadi sumber satu-satunya sukacita dan kebahagiaan kita di dalam hidup ini. Saudara, ketika ada berhala, maka Tuhan itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan itu tidak suka untuk terlibat, untuk ada di dalam kehidupan kita, tetapi kitalah yang menjadi sumber sehingga Tuhan itu menjauh dari kehidupan kita. Kitalah yang membuat Tuhan itu menjauh dari kehidupan kita. Karena apa? Karena ada berhala di dalam kehidupan kita. Ketika ada dosa yang masih kita hidupi di dalam kehidupan kita, maka kita menjauhkan Tuhan dari kehidupan kita. Dan kita tahu, saudara, apa akibatnya jikalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita rasa kita masih hidup karena kita masih bernafas, tetapi sebenarnya kita adalah mati ketika tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mati mulai saat ini ketika tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan sampai pada kebinasaan kekal. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami hidup yang artinya kita akan punya kualitas kehidupan yang luar biasa. Kita punya kualitas kehidupan yang baik dan ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak punya Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekalipun saat ini kita hidup, tetapi sebenarnya kita sudah mati. Dan ketika kita mati, artinya bahwa kehidupan kita yang kita jalani saat ini itu tidak bernilai apa-apa, karena hanya akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Oleh karena itu, mari kita pilih kehidupan kita, koreksi kehidupan kita, benar-benar mengusahakan apakah masih ada berhala. Kalau masih ada berhala di dalam kehidupan kita, mari kita buang dan kita kembali kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan satu-satunya sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Jangan ada berhala, saudara, supaya kita mempunyai kehidupan bukan hanya saat ini, kehidupan di dunia, tetapi kehidupan sampai di Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati.